Halo semuanya, balik lagi dengan saya Anggun Patandian dengan NIM B1C125007. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus statistik sederhana di Excel. Fungsi statistik biasa digunakan untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, jumlah keseluruhan, dan jumlah data atau nilai yang sering muncul. Yang pertama ada rumus min dan max. Min berfungsi untuk mencari nilai terkecil atau terendah dari suatu data. Kemudian max digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar. Contoh penggunaan fungsi max seperti pada contoh berikut. Contoh penggunaan min dan max seperti berikut. Untuk mencari nilai tertinggi atau max, yaitu dengan cara sama dengan max dalam kurung blok semua nilai, kemudian enter. Sama juga seperti min, yaitu untuk mencari nilai terendah sama dengan min dalam kurung blok semua nilai dan enter, maka akan menghasilkan nilai tertinggi dan nilai terendah dari data tersebut. Kemudian yang kedua ada rumus sum, sumif, dan sumifs. Kegunaannya yaitu sum untuk melakukan jumlah keseluruhan, sumif untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu, kemudian sumifs untuk melakukan penjumlahan dengan lebih daripada satu kriteria. Contoh daripada sum seperti berikut. Contoh rumus sum atau jumlah keseluruhan. Yang pertama kita akan menghitung Ahmad. Jumlah tabungan daripada Ahmad dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Yaitu dengan cara sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok daripada tanggal 2 sampai daripada tanggal 4 dan enter. Maka itulah jumlah keseluruhan tabungan daripada Ahmad. Yang kedua ada contoh rumus sumif. Sumif digunakan untuk menjumlahkan seluruh. Yang kedua ada contoh rumus sumif. Sumif digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan pada kriteria tertentu. Contohnya sama seperti tadi, dengan penggunaan rumus sumif untuk menghitung jumlah keseluruhan siswa laki-laki. Caranya dengan menggunakan sama dengan sumif, buka kurung, kemudian kita blok semua daripada tabel laki-laki atau perempuan, kemudian titik koma atau koma, buka kutip, kemudian tulis L sesuai dengan keterangan dan tutup kutip. Titik koma, blok semua nilai daripada jumlah dan enter. Maka akan dihasilkan jumlah keseluruhan tabungan daripada siswa laki-laki. Yang ketiga ada contoh rumus sumifs. Rumus sumifs digunakan untuk melakukan penjumlahan yang lebih daripada satu kriteria. Contohnya yaitu sebagai berikut. Kriteria yang akan kita cari dari total penjualan power supply non-ori, yaitu dengan cara sama dengan sumifs dalam kurung blok semua total daripada nilai barang, kemudian titik koma atau koma, blok semua nama barang, titik koma, buka kutip, power supply, kemudian tutup kutip, titik koma atau koma, blok semua kondisi ori maupun non-ori, kemudian titik koma, buka kutip, ketik non-ori, lalu tutup kutip, kemudian enter. Maka akan menghasilkan total penjualan daripada power supply non-ori.
Kemudian begitu seterusnya. Silahkan ganti kriteria dari nama barang dan kriteria lainnya untuk menghasilkan total penjualan daripada keseluruhan barang. Kemudian ada rumus average. Average digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Contoh penggunaan rumusnya seperti berikut. Pada tabel berikut terdapat laporan pendapatan daripada agen gas PT Dalla Tobani dari bulan Januari sampai Mei, minggu ke-1, ke-2, 3, bahkan ke-4. Untuk mencari nilai rata-ratanya yaitu sama dengan average dalam kurung, kita blok dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 pada bulan Januari, kemudian enter. Begitu seterusnya, dan akan menghasilkan jumlah rata-rata keseluruhan laporan pendapatan dari bulan Januari sampai bulan Mei. Kemudian ada rumus count, counta, countif, countifs, dan count blank. Count digunakan untuk menghitung berapa banyak data atau jumlah data. Kemudian konta berfungsi atau digunakan untuk menghitung jumlah data, baik angka maupun teks. Kemudian count blank digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kosong atau blank. Kemudian ada countif digunakan untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Countifs digunakan untuk mengetahui jumlah data yang lebih daripada satu kriteria. Yang pertama, contoh penggunaan fungsi daripada count, counta, dan count blank. Contoh penggunaan fungsi daripada count, counta, dan count blank. Itu seperti berikut. Yang pertama, fungsi count. Masukkan rumus sama dengan count, kemudian blok daripada nomor transaksi, maka jumlah hasil daripada transaksinya adalah 7. Kemudian konta, yaitu konta, masukkan rumus konta pada C10. Pada sel C10, buka kurung, blok semua nama barang, kemudian hitung jumlahnya, maka hasil jumlah daripada data kolom tersebut adalah 7. Fungsi count blank. Pada sel F10, masukkan rumus sama dengan count blank, kemudian blok in atau bahkan kolom out untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Maka hasilnya akan menjadi 4 sel yang kosong atau 2 sel yang kosong pada in dan out. Fungsi countif, pada sel D10 masukkan rumus sama dengan countif, blok semua stok awal, kemudian titik koma atau koma, buka kutip 10. Bisa juga sesuai dengan stok awalnya, sesuai dengan nilai stok awalnya, ada yang 15, 20. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka 10. Dan hasilnya akan ada 4 sel yang berisi angka 10. Ada fungsi countifs. Contohnya seperti berikut. Pada sel F13, masukkan rumus sama dengan countifs, buka kurung, blok semua kota tujuan, kemudian titik koma, buka kutip Bandung. Contohnya adalah Bandung. Terus titik koma, blok semua keterangan, kemudian titik koma, buka kutip, dikirim, kemudian tutup kutip,
Untuk mengetahui produk yang sudah dikirim ke kota Bandung, maka hasil akhirnya adalah 2. Begitu juga pada sel F14, masukkan rumus sama dengan COUNTIFs, blok semua kota tujuan, kemudian titik koma atau koma, buka kutip, kota Bandung, contohnya kota tujuannya Bandung, tutup kutip, titik koma, blok semua keterangan, dan titik koma lagi atau koma, buka kutip, belum, terus tutup kutip dan enter, yaitu untuk mengetahui produk yang belum dikirim ke kota Bandung, dan hasil akhirnya adalah 3. Kemudian lanjut fungsi teks Microsoft Excel. Menggunakan rumus fungsi teks seperti mid, left, right. Fungsi left untuk mengambil beberapa karakter dari kiri, mid untuk mengambil beberapa karakter dari tengah, dan right untuk mengambil beberapa karakter dari kanan. Yang pertama menggunakan fungsi left. Menggunakan fungsi left, pada sel B2 masukkan rumus sama dengan left, buka kurung, kemudian klik kode barang. Klik kode barang yang ditentukan, ingin dicari, dan titik koma atau koma, dan ambil 3 digit daripada sisi kiri, maka akan menghasilkan nomor produk. Yang kedua, fungsi mid, yaitu untuk mencari data tengah. Pada sel C2 masukkan rumus sama dengan mid, buka kurung, kemudian pilih kode barang, kemudian titik koma atau koma, karakter pertama dari karakter yang akan diambil. Seperti pada contoh saya akan mengambil 5, dan kemudian titik koma atau koma, ketik jumlah karakter yang akan diambil. Saya mengambil 6 seperti pada contoh, kemudian enter, maka akan menghasilkan merek daripada barang tersebut. Penggunaan fungsi right, pada sel D2 masukkan rumus sama dengan right, buka kurung, pilih A2 atau kode barang daripada contoh kalian, kemudian titik koma atau koma 3 atau berapa digit atau digit daripada kode barang kalian pada sisi kanan, dan enter, maka akan menghasilkan varian produk. Kemudian saya akan membahas fungsi logika Microsoft Excel. Fungsi logika yaitu ada if, ada and, dan or. Operator daripada logika ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Penggunaan rumus if. Rumus if terbagi menjadi 2, yaitu ada single if dan multi if. Single if menggunakan logika if untuk menguji suatu isi sel apakah berisi nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan, kemudian akan diberikan nilai ataukah tidak, sehingga akan diberikan nilai yang sama. Contoh penggunaan single if seperti berikut. Apabila lama kerja atau tahun lebih dari 5, maka gaji pokok yang akan diperoleh adalah 3.500.000. Selain daripada itu adalah 2.250.000. Maka rumus if yang digunakan pada sel E2 adalah sama dengan if, buka kurung, C2 lebih besar daripada 5, titik koma 3.500.000, titik koma 2.250.000. Maka hasilnya akan 2.550.000. Begitu seterusnya. Dan yang akan mendapatkan 3.500.000 yaitu yang lebih daripada 5. Lanjut di multi if. Penggunaan multi if itu lebih daripada 1, makanya disebut dengan multi if. Contoh multi if seperti berikut.
Jika nilai Excel pada sel C2 lebih besar atau sama dengan 90, maka grade pada kolom D2 sama dengan A. Jika nilai Excel pada sel C lebih besar atau sama dengan 76, maka grade pada kolom D2 sama dengan B. Jika nilai Excel pada sel C2 lebih besar atau sama dengan 6, maka grade pada kolom D2 sama dengan C. Selain itu diberi nilai D. Maka rumusnya adalah sama dengan if buka kurung C2 lebih besar sama dengan 50 buka kurung. Maka rumusnya sama dengan if buka kurung C2 lebih besar sama dengan 90, atau titik koma, buka kutip A, tutup kutip, koma, if dalam kurung C2 lebih besar daripada 76, tanda kutip B, tutup kutip, kemudian koma atau titik koma, if buka kurung C2 lebih besar sama dengan 50, lebih besar sama dengan 60, titik koma atau koma, tanda kutip C, kemudian tutup kutip lagi, dan kemudian koma, buka kutip D, kemudian tutup kutip, lalu kemudian tutup kurung 3 kali. Jika kurung yang dibuka adalah 3, maka ditutup juga 3. Jika yang terbuka 2, maka yang tutup 2, dan begitu seterusnya.